selamat pagi Sobat Sehat. Hari ini Bincang Medis kembali hadir untuk Sobat Sehat yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, di mana kita selalu hadir bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sedianuswantoro Semarang. Untuk Sobat Sehat di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan juga ayo kita harus lihat lagi gimana pola makan kita, minum kita, apakah itu kelebihan gula atau justru kita malah kekurangan gula. Karena hari ini kita akan berbicara mengenai boleh nggak sih ya olahraga kalau sudah jadi diabetes sih. Karena ada mitos, bahkan ini stigma kalau sudah penyakit gula ya jangan sampai olahraga, jangan sampai kecapean. Nah, lalu pertanyaannya, ini kalau boleh olahraga, jenis olahraganya seperti apa? Berapa lama? Apakah ada faktor resiko jika kita nanti olahraga terlalu berat atau terlalu banyak? Kita akan bahas bersama. Sudah hadir di samping saya dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sedianuswantoro Semarang, Dr. Andreas Wilson Setiawan MKes, IVOKA CBP Med AKP. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Wilson. Mbak. Dr. Wilson, kita bertemu lagi dengan pembahasan diabetes. Nah, ini menarik sekali ya, karena Iya, ini juga betul. mengundang anak-anak muda ya, yang kita sudah selalu bahas, generasi muda itu sekarang bisa terkena diabetes, begitu ya. Nah, kita Iya. bahas. Kalau dokter, kabarnya bagaimana, Dok? Baik sekali, Mbak. Iya. Kayaknya sudah lama banget nggak ketemu ya. Iya, sudah lama nggak bertemu gitu ya. Dokter, kalau dokter sehari-hari masih masih mengkonsumsi gula pastinya ya. Iya, masih kalau Masih. mengkonsumsi gula, kalau misalnya kita nggak konsumsi gula kan pasti lemes ya, gitu, nggak bisa mikir gitu. Tapi ya tetap ada batasannya, Ada batasannya gitu ya, karena tuh rame banget di sosial media. Ini sudah ada campaign atau sudah berbondong-bondong untuk mengurangi gula, tapi ini sebenarnya caranya masih salah begitu. Nanti boleh dibahas ya, dokter ya. Boleh banget, boleh Oke, banget. tapi kita mengenal dulu dan juga melihat lagi definisi lebih luas, karena penyakit diabetes itu kan yang familiar di Sobat Sehat masyarakat di Indonesia atau di Kota Semarang ini kan penyakit gula gitu ya, gulanya tinggi begitu ya, itu karena faktor keturunan. Sebenarnya apakah sesederhana itu kita melihat penyakit diabetes, dokter? Oke, kalau dibilang faktor keturunan itu nggak sepenuhnya benar, ya, karena diabetes itu justru saat ini yang paling banyak karena gaya hidup. Ya, jadi gaya hidup yang salah, makanan yang salah. Ya, jadi jangan menyalahkan akibat keturunan, akibat genetik saya jelek atau apa sehingga saya punya diabetes. Ya, jangan seperti itu. Gitu. Justru banyak juga orang-orang yang terkena diabetes, tapi dia nggak punya keturunan atau genetik diabetes saat ini. Orang tua. Itu. Ya, jadi kembali lagi, tergantung gaya hidup kita gimana. Itu ya, mungkin tadi ada tuh istilah-istilah namanya diabetesi ya, mungkin banyak orang awam belum kenal kalau diabetesi itu adalah orang yang terkena diabetes. Nah, itu sebutannya adalah diabetesi gitu. Oke, tapi kalau sekarang ini sudah menyasar banyak usia ya, dokter ya, karena katanya ini sudah banyak usia dari remaja 15 tahun. Ini kalau dulu kan ya orang tua yang udah lansia lah ya, dokter. Iya. Nah, itu kalau faktanya seperti apa, dokter? Iya, jadi sekarang itu kan kita kenal ya, diabetes itu ada banyak tipe, ya kan? Ada diabetes tipe 1 ya. Kalau dulu saya belajar di kedokteran ya, diabetes tipe 1 itu banyaknya karena genetik. Banyaknya karena tidak adanya produksi insulin. Gitu. Jadi insulinnya itu benar-benar di stop. Nah, nanti saya jelaskan nih perumpamaan insulin itu apa sih gitu. Kenapa kok dia berperan penting dalam orang diabetes, gitu. Nah, yang kedua ada diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2 itu biasanya karena gaya hidup. Ya, gaya hidup, makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, seperti itu ya. Terus sedentary life ya, gaya hidup rebahan gitu. Kemudian ada juga namanya diabetes gestasional. Ya, kalau gestasional itu banyaknya pada ibu hamil. Jadi diabetes yang hanya ada pada ibu hamil, begitu dia sudah melahirkan biasanya gulanya normal kembali. Gitu. Ya, itu tipe-tipe dari diabetes. Walaupun ada diabetes tipe lain-lain yang tidak bisa dikategorikan ke dalam tipe diabetes lainnya. Cuman kalau dilihat dari umur ya, dulu kita pelajarin diabetes tipe 1 itu paling banyak pada anak-anak ya. Paling banyak pada anak-anak karena genetik gitu.
Sedangkan diabetes tipe 2 itu banyaknya pada orang tua di atas usia 40 tahun. Tapi ternyata semua ini sekarang dipatahkan ya, salah gitu. Salah, ya. Kenapa? Ternyata anak-anak remaja ya usia 10 tahun, 9 sampai 10 tahun lah. Itu justru sekarang banyak terkena diabetes tipe 2. Tipe 2 karena gaya hidup. Karena gaya hidup. Gitu. Jadi ini sudah mulai bergeser nih usia. Bahkan bisa dikatakan usia terkena diabetes itu mungkin sudah beragam ya, nggak tergantung pada usianya lagi gitu. Bahkan semua usia itu bisa terkena diabetes. Gitu. Oke, kalau diabetes tipe 2 begitu ya, atau mungkin mulai dari tadi diabetes tipe 1 ya, yang tadi insulin. Nah, itu insulin itu apa dan tadi seberapa pengaruhnya bagi diabetes, dokter? Gini, saya tuh selalu menggambarkan orang diabetes itu ya ke dalam perumpamaan. Ya. Ibaratkan bahwa tubuh kita tubuh kita itu tuh kayak bumi gitu. Bagi bumi ya. Tubuh kita itu sama kayak bumi. Kemudian di bumi itu kan ada rumah-rumah nih, ya kan? Ada rumah-rumah, kemudian ada jalan raya, ya. Ibaratkan rumah-rumah ini adalah sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh, oke. Kemudian jalan raya itu adalah pembuluh darah atau peredaran darah kita. Baik. Nah, si sel-sel tubuh, which is atau ibaratnya rumah-rumah ini, ya kan? Kalau mau masuk ke rumah, itu kan membutuhkan pintu. Ya kan? Ada pintunya. Iya. Nah, rumah ini ya itu kan bisa bekerja, bisa dikatakan suatu rumah kalau ada orangnya, penghuninya, ada aktivitas di dalamnya, seperti itu ya. Nah, orang bisa masuk ke dalam rumah tersebut ya butuh pintu. Nah, insulin itu adalah ibaratnya si pintunya. Gitu. Baik. Nah, sedangkan glukosa itu which is gula ya. Gula itu adalah bahan bakarnya. Gitu, bahan bakarnya. Nah, gula ini mau masuk nih ke dalam rumah ya, which is sel tubuh kita itu rumahnya. Mau masuk kan butuh pintu kan tadi saya bilang. Nah, pintunya itu insulinnya. Jadi kalau nggak ada insulin, si gula ini nggak akan bisa masuk ke dalam sel tubuh atau rumah ini. Gitu. Baik. Ya, jadi insulin itu harus diproduksi ya, diproduksinya sama organ namanya pankreas. Ya. Pankreas ini harus memproduksi insulin. Nah, masalahnya kan ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Bedanya di mana gitu kan? Kalau diabetes tipe 1, si pankreasnya itu ya tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi si alat ya, insulin itu kan gemboknya ya, gembok buat bukanya si pintunya itu ya. Nah, itu tuh dia nggak bisa diproduksi insulinnya. Jadi tidak ada produksi sama sekali. Ya otomatis apa yang terjadi? Si gula ini kan tetap berada di jalan raya, ya kan? Jalan raya ibaratnya peredaran darah. Nah, kalau gulanya tetap berada di jalan raya, gulanya itu tinggi di dalam darah. Di dalam darah. Yang kita bilang namanya hiperglikemia gitu. Nah, itu kalau tipe 1 sama sekali tidak bisa diproduksi. Kalau tipe 2 bisa memproduksi ya. Jadi pankreas itu memproduksi insulin bisa. Tapi kuncinya putus. Kuncinya gitu. putus. Bedanya di situ. Iya. Nah, ini udah kalau diibaratkan seperti itu ya. Tapi tahan dulu nih, Dokter Wilson. Nanti kita lanjutkan ya. Ini bergeser sudah ke diabetes tipe 2. Bedanya seperti apa begitu? Kan tadi sudah lebih mudah dijelaskan begitu ya. Nanti Sobat Sehat jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. In our early years classes, students are nurtured to a play-based learning approach to foster their journey, to discover their interests and abilities, to
to ignite their imagination and explore their world. Come on, join us to Permata Bangsa School. Yeay! Ya, terima kasih Sobat Sehat masih bersama kami di Bincang Medis dengan tema kita hari ini adalah boleh nggak sih olahraga kalau sudah jadi diabetes? Tapi sebelum ke sana, tadi kita lanjutkan dulu ya yang sempat terputus ini bedanya dengan diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Nah, ini kita bergeser ke tipe 2 tadi yang sudah jelaskan Dokter Wilson tadi nggak punya gemboknya gitu ya dokter. Nah ini terus kelanjutannya bagaimana dokter? Iya, jadi tadi kan saya jelaskan bahwa kalau tipe 2, berarti kan si pankreasnya itu tetap bisa menghasilkan insulin, ya, tetap bisa menghasilkan insulin. Tapi insulin sebagai gemboknya ini, dia itu gemboknya istilahnya putus. Gitu. Gemboknya itu nggak bisa buka si rumahnya. Nah, itu ibaratnya ya. Jadi otomatis insulinnya itu, ya, kalau dia nggak bisa buka si rumahnya, dia tetap akan beredar dalam aliran darah di jalanan gitu ya. Dan gulanya juga nggak bisa masuk kan ke dalam rumahnya itu, ke dalam sel gitu kan maksudnya. Nah, otomatis kalau gulanya nggak bisa masuk, pasti banyak di aliran darah. Terjadilah yang namanya hiperglikemia lagi. Jadi gula banyak di aliran darah. Oke. Gitu. Tapi kalau persentase saat ini yang dialami oleh diabetes di masyarakat itu tuh apakah diabetes tipe 1, apakah justru sekarang yang paling banyak diabetes tipe 2, dokter? Kalau paling banyak itu justru diabetes tipe 2. Tipe 2, gitu. hidup ya. Oke. Sebenarnya kalau faktor-faktor ataupun kesalahan-kesalahan gaya hidup yang bisa mengundang penyakit ini, itu apa dokter? Oke, kalau gaya hidup banyak banget ya. Orang sekarang nih kalau diomong gaya hidup tuh kayak, saya tuh sampai bingung ngedukasinya ya karena banyak yang ngeyel ya. Dibilangin ngeyel. Dibilangin ngeyel. Suka sendiri loh. Betul. Saya aman-aman aja kok selama ini makan manis, minum manis, tapi juga saya sehat-sehat aja. Nah, biasanya yang sering didengar kalau lagi dikasih tahu gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi kalau dari gaya hidup ya, dari gaya hidup itu paling banyak adalah minuman berkalori, minuman yang manis gitu berkalori. Ya kan, saya mungkin sebutin aja ya, boba. Mungkin kayak minuman-minuman instan seperti itu tuh gulanya banyak banget, Mbak. Apalagi soda. Wah. Padahal itu yang seger sih ya, dokter. Iya. Ya? Kan kalau soda itu gimana dia bisa manis ya? Itu pasti kan gulanya itu kan banyak. Coba kalau minuman soda cuma dikasih gula dikit, pasti nggak ada rasanya. Pasti hambar gitu. Oke, Itu. walaupun sudah ada klaim zero sugar, Betul. tapi tetap manis itu juga tetap harus dipertanyakan ya dokter ya? Tetap harus ada Dilihat takarannya ya, harus dibatasi juga. Oke. Gitu minumnya ya. Kemudian dari makanan juga ya kita tanpa sadar kalau kita masak tuh, oh gulanya banyak banget, gitu sampai rasanya manis ya. Yang suka manis-manis, flavornya ini. Dan itu kan gulanya itu mengendap di air makanannya gitu kan. Betul. Ya. Apa kan kita sering tuh ada makanan ada airnya, ada kuahnya gitu ya. Nah, itu yang bermasalah. Oke, apalagi konsumsinya pagi malam masih itu aja terus diangetin. Nah, ya kan ya gulanya mengendap di situ. Dan terus yang lainnya dok? paling penting lagi nih ya adalah nggak pernah olahraga. Yeah. Aduh, itu kaum-kaum kayak mager, kaum-kaum mager, sedentary life ya kan. Oke. Jadi kalau nggak suka olahraga tuh berarti sama sekali nggak olahraga ya dokter ya? Iya, bahkan berdiri di depan komputer, berdiri di depan TV gitu ya,
itu jadi benar-benar yang mageran, nggak mau ngapa-ngapain. Oke. Gitu. Kayaknya banyak ya dokter ya. Banyak banget gitu. Mahasiswa-mahasiswa nih yang biasa ngerjain tugas ya sambil rebahan, sambil makan, wah cemilan apa-apa lupa deh olahraga. Oke. Tapi kalau misalkan kita ingin tahu bagaimana sih dokter tanda-tanda kita tuh sudah kena diabetes atau mungkin konsumsi gula kita terlalu berlebihan, itu apakah ada tanda-tanda khusus yang bisa membedakan dengan ya penyakit lainnya begitu? Ada. Jadi diabetes mellitus itu ada yang namanya 5P. Ya. 5P, Itu oke. khas banget ya, 5P. Pertama, P yang pertama itu adalah istilahnya polidipsia. Ya. Polidipsia. Haus terus. Nah, terus. Gitu ya. Yang kedua ada polifagia. Lapar terus, makan terus, nyemil terus ya. Oke. Kemudian P yang ketiga ya itu adalah poliuria. Ya, jadi kalau kita minum terus kan pasti kita pengen kencing, Betul. ya kan? Ya, Itu. kayak. Kemudian P keempat itu adalah parestesia. Parestesia tuh kadang-kadang ada suka geringingan ya, suka kesemutan di tangan, di kaki iya. gitu ya. Ya, kelima itu adalah penurunan berat badan yang tiba-tiba kemudian dalam waktu cepat, tidak diketahui penyebabnya apa ya. Nah, itu hati-hati banget ya, 5P ini. Itu tanda khas untuk diabetes mellitus yang bisa membedakan dengan penyakit lain, gitu. Oke. Jadi tadi sering haus, sering lapar, sering buang air kecil ya dokter Iya, ya? sering buang air kecil. Tapi kalau saya buang air kecil kan ini sering disalahartikan, oh saya kebanyakan minum hari ini. Sebenarnya kalau itu juga harus jadi warning ya bagi Iya, kita semua begitu ya dokter gitu. ya? Dalam artian banyak buang air kecil itu kan karena banyak minum juga ya kan. Tapi dilihat nih frekuensinya ya, frekuensi buang air kecilnya itu loh yang Oke. kalau orang diabetes tuh bisa ke belakang berkali-kali gitu. Kalau normalnya berapa kali dokter? Kalau Nggak kita ada sih sebenarnya, nggak ada patokan. Oh sehari itu harus berapa kali itu nggak ada. nggak ada ya. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk batasnya kita kecukupan kita setiap hari itu untuk minum itu berapa liter dokter? Kalau sesuai penelitian, sesuai teori ya, kalau dihitung dari gelas ya, gelas itu kan gelas belimbing lah, gelas Iya, belimbing gelas tahu ya. belimbing tahu. Nah, itu 8 gelas sih. 8 gelas ya. Tapi kalau untuk kebutuhan harian tubuh itu 2 liter per 2 hari. liter, gitu. oke. Jadi mungkin yang satu hari konsumsi 3,5 liter ya mungkin wajar gitu. Tapi Iya. kalau kita sudah cukup konsumsi mineral di dalam tubuh kita, kalau kita ada tanda-tanda oh sering ke kamar mandi, nah itu juga bisa jadi warning dengan yang lainnya, diikuti yang lainnya begitu ya. Betul. Oke, nah ini ada sejumlah mitos ya dokter ya, mitos atau fakta nanti bisa dijawab oleh dokter terkait Boleh. dengan penyakit diabetes. Sesaat lagi untuk Anda Sobat Sehat, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, usai jeda. In our earlier classes, students are nurtured to a play-based learning approach to foster their journey, to discover their interests and abilities, to ignite their imagination, and explore their world. Come on, join us to Permata Bangsa School. Yeay! Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali.
Iya, Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di Bincang Medis, masih bersama dengan Dr. Wilson. Dan kita masuk ke mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait dengan diabetes ini, supaya tidak salah persepsi, tidak ngeyel lagi, begitu ya. Jadi Betul. harapannya dengan kita hadir di sini bisa mengedukasi masyarakat kembali, begitu ya. Yang pertama, dokter, ini mitos kalau sudah diabetes, jangan banyak bergerak karena nanti gula darah turun drastis. Nah, mitos atau fakta, dokter? Itu salah ya, Salah Mbak ya, oke, mitos karena berarti ya. justru orang diabetes ya, orang diabetes itu disarankan untuk olahraga. Oke. Ya, disarankan untuk olahraga, tapi olahraga yang disarankan itu harus sesuai porsi tubuhnya masing-masing, harus sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Oke, contohnya dokter? Ya, jadi misalnya nih, orang sudah lama nggak olahraga, ya, orang diabetes sih atau orang yang sudah kena diabetes sudah lama nih dia nggak olahraga. Oh, dia punya pikiran untuk saya kayaknya harus beralih nih dari tim mager, ya kan? Iya. Dari tim mager jadi tim yang ya bolehlah olahraga dikit-dikit gitu ya. Nah, kalau mau olahraga pada orang-orang seperti ini, nah itu harus olahraga yang ringan dulu. Oke, Nggak ringan. boleh langsung berat. Kenapa? Jantungnya nggak siap. Nah, ini yang bermasalah. Bermasalahnya gimana? Kalau sudah lama nggak olahraga, tiba-tiba tiba-tiba langsung olahraga berat, ya, pompa jantung ya, itu dia akan mengalami kegagalan untuk memompa darah ke seluruh oke. tubuh. Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu kemungkinan kan sudah tertutup sama gula. Oke, Ya kan? baik ya. Sudah tertutup sama gula, otomatis kalau dia mau ngepompa, ya dia butuh pelan-pelan dulu nih lewat gitu ya, pelan-pelan. Nah, kalau dia dipaksain olahraga berat, pompanya jadi berat, alirannya jadi deres, ya, si pembuluh darah ini lama-lama akan pecah pembuluh darah jantung, sehingga terjadi gagal jantung seperti itu. Jadi contoh yang bisa kita lakukan mungkin yang apa, yang mudah-mudah, yang ringan itu apa, dokter? Kalau ringan, misalkan ya, ini konteksnya orangnya itu masih bisa jalan, masih bisa gerak ya. Iya. Nah itu kalau ringan aja, itu cuman jalan aja, jalan santai ya, muterin kompleks lingkungan selama paling tidak 30 menit aja per hari ya. Selama 5 hari dalam seminggu, itu kan sudah 150 menit tuh ya per minggu. Iya. Nah itu tuh sudah cukup gitu. Jalan aja loh, Mbak. Tidak perlu lari. Nggak perlu lari. Jogging gitu ya, dokter ya. Kalau misalkan nih sudah terbiasa jalan, bolehlah ditambahin kecepatannya pelan-pelan gitu ya, ditingkatin frekuensinya ya, jadi dari 30 menit menjadi 45 menit. Nah, itu juga boleh. Gitu. Bertahap ya, dokter, Bertahap. ya? Jadi Oke. jangan mau pengen apa ya, pengen diet, pengen sehat, pengen kurus, terus tiba-tiba dari nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba olahraga berat. Nggak akan sanggup jantungnya. Gitu. Oke, itu ya. Tapi kalau mitos berikutnya nih, adanya kalau sudah minum obat diabetes tidak perlu olahraga lagi. Aduh. Itu gimana, dokter? Berat juga. Oh, berat juga ya? Kenapa gitu loh? Kenapa saya bilang berat ya? Gini, obat diabetes itu fungsinya ada beberapa. Yang satu ya, memperbaiki sensitivitas dari insulin ya, supaya insulinnya itu bisa ngebuka gemboknya. Oke. Ya, supaya si gula darah itu bisa masuk ke dalam sel gitu. Iya. Itu yang satu. Ya. Yang kedua, ya, ada yang obat insulin. Obat insulin sendiri dari luar, karena kan tadi ada penyakit gula diabetes yang tidak memproduksi insulin sama sekali. Nah, kita kasih insulin gitu. Ya, nah kalau insulin sama ini dikasih dari luar insulinnya, ya itu tujuannya adalah untuk menambah insulin di dalam tubuh, gitu. Ya, nah obat-obat diabetes seperti ini itu harusnya didukung dengan olahraga. Kenapa? Dengan olahraga dia insulinnya makin bekerja lebih baik, gitu. Jadi kalau nggak ada olahraga, ini kan sendirian kerjanya insulin. Jadi sekaligus Gitu. mematahkan bahwa diabetes sih mungkin yang sudah kondisinya yang sudah tidak bisa
beraktivitas berat, ini tetap dianjurkan atau diwajibkan untuk olahraga ya dokter ya? Kalau saya bilang diwajibkan. Iya, Oke. tapi sesuai porsi tubuhnya Tubuh masing-masing. Tapi kalau untuk gitu. waktu, bagaimana waktu olahraga yang mungkin bisa lebih baik, lebih tepat? Kalau kita bicara waktu, kita harus mempertimbangkan matahari pasti ya. Oke. Karena paparan matahari secara langsung itu juga tidak baik karena bisa mengakibatkan lah istilahnya menyebabkan kanker kulit itu. Oke. Ya. Jadi kalau untuk waktu paling bagus lah itu sekitar pagi-pagi ya, misal Iya. ada 2 waktu ya saya sarankan ya. Pagi itu mungkin sekitar setengah 7 sampai setengah 8 pagi. Oke. Kalau sore hari itu sekitar jam 4, jam 5. 5. Nah, itu. Baik ya itu ya dokter ya. Jadi Oke. dan kalau masih ada matahari, sebenarnya kita tidak boleh terpapar matahari terlalu lama ya. Karena kulit itu sekarang kan radiasi sinar ultraviolet itu kan sangat tinggi. Sangat tinggi. Bisa Ya. merusak kulit pasti ya. Lebih dari 30 menit aja banyak keratin kulit itu mati. Oke. Gitu. Walaupun kita Iya. sudah ada protect sunscreen, body Iya, sunscreen itu juga tetap harus menjaga waktu ya dokter ya untuk Tetap. di luar rumah Iya. ya. Oke. Iya. Baik, berikut dokter. Ini kan ada yang mungkin diabetes kakinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan begitu ya. Ketika ingin berolahraga, mulai jalan-jalan tadi ya. Ini apakah disarankan tidak usah memakai alas kaki atau pakai sepatu begitu? Karena ini masih bingung ya antara bagi orang tua, kadang lebih enak aja nggak usah pakai alas kaki biar kakinya tuh dilatih biar kerasa nggak kebas. Nah, itu bagaimana Oke. dokter? Gini, saya bilang itu tergantung mau jalannya di mana. Gitu. Ya kalau jalannya di rumah, berarti kan kita merasa bahwa di rumah itu kan aman, ya. Iya. Nggak ada paku tiba-tiba, Oke. nggak ada batu kerikil tiba-tiba. Yang kita takutkan pada orang diabetes itu adalah kalau sudah luka, ya kan, itu Iya. nggak bisa sembuh gitu kan. Iya. Nah, kalau di rumah, kita bisa pastikan nih, kita bisa pastikan bahwa di rumah itu nggak ada benda-benda tajam di lantai Tajam, oke. yang melukai. Ya udah, kita boleh nggak pakai sandal, gitu ya. Tapi kalau di luar rumah ya jangan ambil resiko dong. Jangan gitu. batu-batu atau paving yang mungkin Nah. nggak sehalus lantai begitu ya. Gitu. Kan Oke. kita nggak tahu kalau di luar kita tiap jalan tuh bisa kena apa tuh kan nggak tahu ya nggak kita tahu. ya. Oke, Gitu. baik. Jadi itu ya tadi statement-statement yang ternyata itu masuk ke mitos begitu ya. Jadi jangan sepelekan olahraga begitu. Tapi kalau misalkan yang muda-muda ini ya, kita bergeser ke yang muda-muda ini pastikan ya staminanya masih oke lah, masih kuat ya dokter ya. Tapi kalau sudah ternyata tahu gulanya tuh tinggi, sudah masuk ke diabetes sih, sudah disebut sebagai penderita diabetes, ini mungkin olahraganya pasti akan berbeda gitu. Menyesuaikan kalau usia-usia masih muda ya 17, 20, ini olahraga yang selain lari mungkin ada tidak yang direkomendasikan dokter? Oke, ini kita konteksnya masih muda, Masih muda. ya. Kita mungkin bisa menganggap bahwa jantungnya itu masih kuat, gitu ya. Kalau jantungnya masih kuat, itu inovasi olahraga banyak banget, Mbak. Ya. Oke. Kita tahu sekarang olahraga ada yang padel, tenis, pickleball, Iya. ya kan? Yang barusan booming itu high rocks, gitu Iya, ya. high rocks. Tapi kan ingat, ya, ingat bahwa tubuh itu punya kapasitas, ya. Dan olahraga setiap orang itu tidak bisa disamaratakan. Oke. Gitu Jadi ya. aku dan dia tidak bisa disamakan juga. Betul, ya. Jadi kemampuan tubuh seseorang itu untuk berolahraga itu kan beda-beda, Iya. ya. Nah, ini yang tahu yang cocok apa ya kita sendiri. Taunya gimana? Ya dicoba gitu. Kita nggak bisa cuman bergantung pada advice atau suggest dari dokter olahraga yang baik seperti ini. Nggak bisa. Walaupun secara teori ya untuk orang diabetes itu paling baik adalah senam aerobik. Ya, Oke, olahraga aerobik. aerobik. Olahraga aerobik mungkin lari ya atau jogging seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, kuat nggak tubuh?
gitu. Nah, itu. Jadi mungkin harus dicoba ya dokter Iya. ya. Itu jangan berandai-andai, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku juga sulit melakukan ini, begitu ya dokter ya. Iya, yang Jadi penting alasan untuk jangan mager. mager, gitu loh. Jangan mager, lakukan saja, gitu. Oke. Lakukan saja. Kalau nggak kuat, ya berhenti, Mhm. ya. Dan kita ada kapasitasnya. Iya. Kita ada yang namanya denyut jantung maksimal, ya, denyut nadi maksimal. Jadi kalau pada saat olahraga kita nggak boleh melebihi denyut nadi maksimal tersebut. Gitu. Berapa normalnya dokter? Nah, kalau berapa normalnya, setiap orang juga beda-beda, Juga beda-beda. Mbak. Oke. Gitu. Ada hitungannya. Ada hitungannya ya. Gitu. Jadi, kayaknya waktu itu sudah sempat ya kita ya untuk menghitung Iya. di bincang medis begitu ya. Nanti boleh tidak disampaikan lagi Saya dokter? ulangi Oke, lagi. nanti segmen berikutnya dokter ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kusuma Aji 260 nih ya. Ini dokter Andreas, menurut pengalaman di lapangan, apakah tren lari yang sedang populer saat ini berpengaruh terhadap angka penderita diabetes atau dampaknya belum terlalu terlihat? Nanti kita sekaligus menjawab ya dokter ya. Jadi Betul. untuk Sobat Sehat, jangan kemana-mana karena bincang medis akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Hai guys, aku Adele Dan aku Debbie. Hari ini kami mau daftar Udinus. Ikutin kami ya, let's go! Sebelum daftar, kita cek syarat pendaftaran dulu. Pertama, fotokopi SKL atau ijazah, cek. Fotokopi KTP atau KK, cek. Pas foto 3x4 2 lembar, cek. Uang pendaftaran 250.000, cek. Berkas sudah lengkap, yuk kita ke tempat pendaftaran mahasiswa baru Udinus. Yuk, yuk, yuk. Selamat pagi, selamat datang di Udinus. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, kami mau melakukan pendaftaran. Sudah tahu prodi apa yang akan didaftar atau mau konsultasi dahulu? Mau konsultasi dulu Bu, soalnya masih bimbang mau ambil program studi apa. Baik, silahkan ke bagian informasi. Gimana? Sudah mantap pilihannya? Sudah Pak. Wah, jawabnya kompak banget ya. Mari, saya antar untuk ambil nomor antrian. Setelah selesai konsultasi, kita langsung ke bagian pendaftaran. Yuk, yuk. Terima kasih Mbak. Wah, mudah banget ya guys pendaftarannya. Bener banget, one day service bisa langsung dapat surat pengumuman diterima guys. Udah selesai nih guys pendaftarannya. Penjelasannya ramah, jelas, dan anti ribet. Mau seperti kita? Yuk buruan daftar Udinus menggunakan fotokopi SKL atau ijazah biar bisa bebas tes. Udinus for a better future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah menyambut baik pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro yang merupakan sebuah langkah yang besar dalam memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Jawa Tengah, serta memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang kesehatan. Saya mendukung penuh proses akreditasi ini sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan Fakultas Kedokteran Udinus. Untuk itu, saya mengajak kepada Fakultas Kedokteran Udinus untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah melalui lulusan yang mumpuni dalam pelayanan medis, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sukses Fakultas Kedokteran Udinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di Bincang Medis dengan tema kita adalah boleh gak sih olahraga kalau sudah jadi diabetes C? Jadi jawabannya adalah wajib begitu ya. Jadi baik yang masih muda, baik yang mungkin sudah lansia, yang sudah memiliki keterbatasan aktivitas, ini tadi disarankan ini mulai berjalan santai begitu ya, ketika sudah bisa tahu ritmenya, bertahap ditingkatkan ya dokter ya. Nah kalau anak muda ini kan kembali lagi kepada tubuh kita, mampunya seperti apa, karena setiap kondisi tubuh berbeda gitu ya. Ketika saya bisa lari, bisa aerobik, mungkin teman saya bisanya mungkin yoga, mampunya karena tadi denyut nadi jantungnya ya dokter ya, nadi maksimal, maksimalnya seperti apa. Nah untuk tahunnya begitu ya dokter, mungkin yang kemarin kelewatan ini bisa dijelaskan lagi untuk bisa tahu, oh kalau sudah sekian saya olahraganya bisa ini nih, bisa menentukan ya dokter ya. Ini seperti apa dokter? Iya, jadi pada saat kita olahraga ya, pada saat kita olahraga itu kita harus tahu batasan diri. Tahu batasan diri dalam arti kita harus tahu denyut nadi maksimal kita ketika kita olahraga atau beraktivitas. Ya, mungkin kalau saat ini kita nggak beraktivitas apa-apa, itu disebutnya denyut nadi istirahat. Ya, denyut jantung istirahat. Tapi kalau kita beraktivitas itu ada yang namanya denyut jantung maksimal. Cara menghitungnya adalah 220 dikurangi usia saat ini. Itu ya. 220 dikurangi usia saat ini, hasilnya dikalikan 50 sampai 70%. 50 itu minimalnya. Ya, minimal bisa dikatakan itu dikatakan dia denyut jantung saat olahraga atau aktivitas. 70% itu maksimalnya. Itu. Mungkin kita boleh nih ya kalkulatoran sambil coret-coret ya dokter ya. Coret-coret ya, misalkan nih saya kasih contoh usianya 20 tahun, gampang ya itu ya. 220 dikurangi 20. 220 dikurangi berarti kan 200, 200. Ya kan? 200-nya dikalikan 50%. Kalikan 50%. Berarti kan 100. Nah, 100 itu adalah denyut nadi minimal. Minimal bisa dikatakan dia olahraga atau beraktivitas. Gitu ya. Kemudian tadi 70%. Berarti 70% dikalikan 200. Berapa itu coba? Jadi 70% kalikan 200. 140. Nah, berarti bisa dikatakan olahraga, dan olahraganya itu maksimal dengan denyut jantung atau denyut nadi antara 100 minimalnya sampai 140. Nggak boleh melebihi 140 pada orang usia 20 tahun. Itu. Kalau usianya lebih tinggi lagi, 25 tahun, ya hasilnya lebih rendah denyut nadi maksimalnya gitu. Baik. Mudah ya dok ya kalau menghitung ya dok. Menghitungnya mudah. Cuman kita nggak tahu dan nggak pernah mau tahu ya. Iya. Alhasilnya apa coba kalau kita nggak mau tahu denyut nadi maksimal? Apa itu dok? Kalau melebihi 140, ya kan, kalau kita sampai nggak berhenti pada saat olahraga, hasilnya adalah gagal jantung, ya, sakit jantung, jantungnya berhenti tiba-tiba di tempat pada saat olahraga, ya, banyak banget, ya, kasus gagal jantung, terus henti jantung pada saat olahraga karena tidak memperdulikan yang namanya denyut nadi atau denyut jantung maksimal. Gitu. Padahal sekarang kita punya alat bantu dari smartwatch begitu ya dokter ya, itu bisa kan? Bisa, dokter, bisa kita banget ya. Jadi memang harus memperhatikan ya. Pada saat olahraga perhatikan. Kalau sudah lebih, caranya gimana? Ya, misalkan ini pada saat saya jogging, lari gitu ya, sudah lebih dari tadi misalkan maksimalnya 140 gitu ya. Sudah lebih dari 140. Ya caranya adalah kita berhenti pelan-pelan, ya, istirahat. Gitu. Jangan dipaksakan. Ya, kecuali dia sudah terbiasa olahraga dengan kapasitas denyut jantungnya itu 50 sampai 70%, berarti kan 100 sampai 140. Dia ternyata mau jadi atlet. Nah, kalau mau jadi atlet
dinaikannya pun perlahan-lahan Oke. gitu loh. Oke, paham ya sobat saya di rumah ya? Paham dong ya ini? Iya, harusnya semoga paham ya. Semoga paham gitu. Dan sekarang kan sudah zamannya teman-teman punya smartwatch begitu ya. Nah, kalau Betul. misalkan kesusahan masih menghitung manual, pakailah alat bantu itu lebih mudah. Dan juga sekarang kan banyak tren olahraga itu ya yang bisa Iya. mengajak kita gitu kan, lari kecil-kecilan, lari di malam hari. Itu kan sudah banyak kalau saya lihat di TLJ juga kemarin Wah, dokter ya. banyak banget. Sekarang kalau di TLJ itu kalau sore ke malam gitu ya jam 4 sampai jam 6, wah rame banget Mbak. Iya. Gitu. Jadi ini apa ya, mungkin sudah pada sadar, sudah aware kesehatan karena Betul. mungkin dari pagi aktivitasnya padat, bekerja, lalu kuliah begitu ya. Nah, ini juga apresiasi nih buat teman-teman yang sudah mulai start untuk olahraga ya dokter ya. Iya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan dari YouTube dari Kusuma Aji nih dokter. Menurut pengalaman di lapangan, apakah tren lari yang sedang populer saat ini berpengaruh terhadap angka penderita diabetes atau dampaknya belum terlalu terlihat? Nah, ini kalau ngomong-ngomong angka penderita diabetes saat ini seperti apa dan di angka berapa dokter sebenarnya? Memang ya saat ini semua tuh lagi tren olahraga ya. Ada lari, ada padel, ada pickleball, ya kan, ada komunitas apa lagi gitu ya. Iya. Tapi kenyataannya adalah angka diabetes itu justru semakin meningkat, Mbak. Gitu. Oh iya. Kenapa? Karena nggak diimbangi nih antara lari, habis lari, nipir nih ke kafe, ya kan? Larinya makan, ya? kan? Oke. Jadi justru mereka itu lari karena pengen kumpul-kumpul, ya kan? Pengen habis kalau kumpul-kumpul pasti kan ada snacknya tuh, ya kan? Ada makanan minumannya, Iya. ya kan? Itu. Jadi tidak dibarengi dengan penurunan angka diabetes, justru bahkan sekarang nambah, gitu loh. Dan Indonesia angka diabetes itu sekarang tertinggi kedua. Wow. Penyebab kematian tertinggi kedua. Yang pertama masih sakit jantung, ya kan? Sakit jantung. Yang kedua diabetes. Coba gimana? Itu. Ya kenapa kayak gitu? Ya karena peningkatan tren olahraga ini tidak dibarengi dengan perubahan gaya hidup ya dari makanan. Itu tidak dibatasin juga makanannya. Iya betul. Gitu. Wow, jadi yang mungkin kalau bisa dikatakan kecukupan gula kita sehari-hari begitu ya dokter ya. Mungkin yang lagi kan ada yang berbondong-bondong nggak konsumsi gula, no sugar begitu ya. Sebenarnya untuk kecukupan tadi untuk tubuh kita sehari-hari menunjang aktivitas dari aktivitas yang berat nih ya, dari para pekerja mungkin yang masih kuliah terus hanya kuliah saja pulang, apakah sama dokter? Nanti kita bahas di segmen berikutnya dokter ya. Jadi siap. untuk sobat sehat masih ada segmen untuk kita berbincang, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Medis. Hai guys, aku Adele Dan aku Devi. Hari ini kami mau daftar Udinus. Ikutin kami ya, let's go! Sebelum daftar, kita cek syarat pendaftaran dulu. Pertama, fotokopi SKL atau ijazah, cek. Fotokopi KTP atau KK, cek. Pas foto 3x4 2 lembar, cek. Uang pendaftaran 250.000, cek. Berkas sudah lengkap, yuk kita ke tempat pendaftaran mahasiswa baru Udinus. Yuk, yuk, yuk. Selamat pagi, selamat datang di Udinus. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, kami mau melakukan pendaftaran. Sudah tahu prodi apa yang akan didaftar atau mau konsultasi dahulu? Mau konsultasi dulu Bu, soalnya masih bimbang mau ambil program studi apa. Baik, silahkan ke bagian informasi. Gimana? Sudah mantap pilihannya? Sudah Pak. Wah, jawabnya kompak banget ya. Mari, saya antar untuk ambil nomor antrian. Setelah selesai konsultasi, kita langsung ke bagian pendaftaran. Yuk, yuk.
mudah banget ya guys pendaftarannya. Bener banget, one day service bisa langsung dapat surat pengumuman diterima guys. Udah selesai nih guys pendaftarannya. Penjelasannya ramah, jelas, dan anti ribet. Mau seperti kita? Yuk buruan daftar Udinus menggunakan fotokopi SKL atau ijazah biar bisa bebas tes. Udinus for a better future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah menyambut baik pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro yang merupakan sebuah langkah yang besar dalam memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Jawa Tengah, serta memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang kesehatan. Saya mendukung penuh proses akreditasi ini sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan Fakultas Kedokteran Udinus. Untuk itu, saya mengajak kepada Fakultas Kedokteran Udinus untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah melalui lulusan yang mumpuni dalam pelayanan medis, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sukses Fakultas Kedokteran Udinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di Bincang Medis. Tadi sebelumnya kita sudah melihat ya, ini banyak sekali tren lari ya dokter ya, terus masih padel dan lain-lainnya. Tapi ternyata tidak diimbangi dengan gaya hidup yang sehat tadi dari makanan, minuman ya dokter ya. Justru malah meningkat ini ya kasusnya ya. Jadi benar sih kalau yang disampaikan oleh dokter tadi, kalau kita habis olahraga pengennya yang seger-seger, yang manis-manis begitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, self reward gitu lah. Nah sebenarnya ini masih salah begitu ya. Jadi kita harus tahu batasan konsumsi gula begitu ya, supaya tidak gula darah kita naik begitu. Nah ini kalau setiap hari untuk aktivitas kita yang cukup padat dari pagi hingga malam dokter, ini apakah berbeda dengan aktivitas yang ya biasa-biasa aja di rumah, hanya pergi keluar terus pulang lagi? Tentu aja berbeda ya. Kalau tergantung juga pekerjaannya apa, ya kan? Kalau pekerjaan istilahnya kasar, pekerjaan lapangan, itu kan pasti akan aktivitasnya cukup berat, ya. Denyut jantungnya juga akan naik, gitu. Beda kalau orang yang kerjanya kantoran, gitu. Kalau kantoran itu kan pasti depan komputer, ya kan? Depan komputer nggak ngapa-ngapain, sebelahnya snack. Ya, tahu aja dokter. Kalau stres, saya stres, ambil makan. Waduh, itu nikmat sekali. Itu kita kan? Semua dok. Itu kita semua. Iya. Nah, sama. Jadi kalau orang di kantoran sama orang yang sukanya di rumah itu sama aja kan. Ini orang rebahan juga ini ibaratnya, ya kan? Beda sama orang lapangan. Kalau orang lapangan kan dia kerja di lapangan, jalan-jalan, kena panas, ya kan? Jalan, lari, ya kan? Betul. Itu pasti beda. Gitu. Berarti berapa takarannya dokter untuk sehari-hari? Misalkan dihitung dari makanan dan juga minuman. Kalau takaran, kalau dari teori ya, ini teori itu 3 sampai 4 sendok makan. Sendok makan, ya, gula per hari. Nah, tapi gini, kita harus pikir, kalau kita membuat suatu makanan, ya, kita membuat suatu makanan, kita takar, oh kasih 3 sendok gula, gitu. Pertanyaannya, manis nggak? Oh, ya kan? Manis nggak? Manis ya. Pasti kalau dirasanya, kok nggak manis ya, rasanya hambar. Ya itulah, bener. Makanan yang rada-rada hambar itu yang dianjurkan. Gitu loh. Ya, karena batasnya kan 3 sampai 4 sendok makan per hari. Untuk gula sebenarnya. Ya. Jadi makanan-makanan yang terlalu manis, bisa bayangkan dong, itu gulanya berapa banyak, gitu kan? Jadi karena makanan-makanan inilah ya, makanan-makanan olahan yang banyak gulanya inilah yang menyebabkan kita tuh nggak kekontrol. Iya, betul sih gitu. Dokter ya. Fast food, junk food, yang manis-manis seperti cake gitu ya dokter ya. Iya, gitu. Oke. Nah, dan ini ada penelitian ya, ada penelitian terbaru
di India ya, orang India itu kan pernah mengalami 7 kali masa kelaparan. Iya. Ya. Pada saat dulu banget dijajah sampai sekarang tuh diteliti mereka itu sudah 7 kali masa kelaparan. Kalau pada saat masa kelaparan, otomatis kan mereka tidak punya sumber daya makan yang baik. Iya. Betul kan? Mereka pernah kelaparan, otomatis dengan makanan yang sedikit, ya, itu sudah tercukupi kebutuhan mereka pada saat dulu, pada saat mereka kelaparan. Nah, perkembangan zaman sekarang ini kan makanan di India itu sudah banyak mengandung kalori tinggi, gula yang tinggi, ya kan? Alhasil apa? Mereka makan makanan sekarang sedikit saja, gulanya mereka tuh sudah naik tinggi. Gitu. Karena dari nenek moyangnya mereka itu mereka tuh sudah pernah mengalami 7 kali masa kelaparan, sehingga genetiknya mereka tuh sudah berubah. Sudah berubah pasti ya. Gitu. Oke, baik. Ya, ini juga harus diingat ketika mau beli minuman botol ya dokter ya. Bisa dilihat ini takaran gulanya. Nah, berapa miligram. Berapa gitu miligram. Ya. Oke, yang masih normal lah untuk sehari-hari ini dokter. Berapa dokter? Kalau tadi 3-4 sendok makan per hari itu dihitung secara keseluruhan ya. Maksudnya kalau kita masak, kalau 3 sendok makan itu sudah habis ya berarti jatah gula sudah habis ya. Berarti nggak boleh minum manis-manis lagi. Kalau minum harus air putih gitu. Itu jangan lupa air putihnya. Biasanya kalau dibilang ini cuma 10 mg, cuma 20 ya. Jangan cuma deh, itu kita sudah terhitung di sendok makan itu. Memupuk loh. Memupuk iya betul. Aduh, tapi kalau misalkan nih dokter kita mau melakukan pemeriksaan, mau ngecek kadar gula kita, ini baiknya itu setiap berapa bulan sekali? Kalau misalkan buat ya kita anak-anak muda gitu dokter. Oke. Ada dibedakan gini. Ada yang untuk orang sehat, ada yang untuk orang diabetes yang sudah sakit gitu ya. Kalau untuk orang sehat ya, itu kita bisa medical check up ya. Medical check up tiap 3-6 bulan sekali ya, untuk kadar gulanya. Tapi kalau diabetes sih periksanya setiap hari. Setiap hari gitu. ya, jangan lupa. Minimal periksanya juga dalam setiap hari itu 3 kali yang dianjurkan ya. Saat bangun pagi ya, setelah bangun pagi itu belum melakukan apapun ya, sudah pipis ya, tapi belum minum, itu periksa gula, namanya gula darah puasa. Gitu ya. Kemudian 2 jam setelah makan pagi ya, 2 jam setelah makan pagi kita namanya gula darah 2 jam pos puasa. Dan gula darah sebelum tidur malam, gitu. Nah ini kenapa nih ada tambahan? Dulu cuma 2 Mbak untuk orang diabetes sih, gitu. Sekarang 3 tambah 1 ya? Iya, sama satunya ini kan gula darah sebelum tidur malam. Kenapa? Ternyata orang-orang diabetes itu kan menggunakan obat, ya kan? Menggunakan obat anti gula, istilahnya obat diabetes. Kan fungsinya obat diabetes itu kan pasti menurunkan kadar gula darah, gitu kan. Nah, ini ditambahin periksa gula darah sebelum tidur, karena ternyata orang yang tidur itu bisa kebablasan gulanya jadi drop. Oh, bisa drop. Ya, ada yang namanya nocturnal hypoglycemia. Nah, itu kalau sudah jadi nocturnal hypoglycemia, orangnya drop, itu bisa pingsan hingga kematian. Karena lemes gitu ya dokter? Iya, karena lemes, nggak ada gulanya. Nggak ada gulanya, gitu. Oke. Jadi penting banget orang diabetes itu minimal periksa gula darah itu 3 kali. 3 kali ya. Gitu. Oke. Dan jangan lupa untuk olahraga karena itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita ya. Mungkin sebagai diabetes sih begitu ya dokter ya. Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan dari hari ini kita berbincang dokter. Jadi mitos-mitos yang tidak memperbolehkan diabetes untuk berolahraga harus dipatahkan bersama begitu ya. Betul, baik yang pokoknya salah ya. Baik yang sebelum
punya penyakit diabetes ataupun yang sudah terkena penyakit diabetes, kita harus olahraga karena itu penting begitu ya. Betul Jaga gaya sekali. hidup dari makanan, minuman yang manis-manis. Tadi sudah tahu takaran kebutuhan kita sehari-hari itu 3-4 sendok makan, jangan sampai lebih begitu ya. Atau mungkin ada embel-embel self reward mau yang manis-manis tiap hari, nanti kebablasan ya dokter ya. Jangan begitu nyoba ngicip dikit kok enak, nambah. Besok beli lagi, beli Besok lagi. ya kan? Oke, dan jangan lupa untuk medical check up ya bagi anak muda yang belum tahu ini kadar gula saya tuh sebenarnya berapa sih, ini terakhir begitu ya untuk tahu, dan juga jenis olahraganya yang cocok bagi anak-anak muda supaya sehat semua harapannya ya dokter Betul ya. banget. Dan kasus diabetes ini bisa menurun nantinya di Indonesia ya dokter ya. Harapannya ya turun lah, jangan dari naik. angka 2 kedua terbesar tuh jangan gitu loh. Jangan ya dokter ya. Oke, penyumbang kematian terbesar. Jadi nanti Iya. setelah jantung kan juga serem ya dokter ya. Serem banget, Apalagi menjangkitnya gitu. semua kalangan umur. Ini dia. Betul. Baik, terima kasih Dokter Wilson sudah Sama-sama. hadir di Bincang Medis hari ini. Kita bertemu lagi dengan topik yang lebih hot ini ya dokter ya, untuk Betul. yang menggugah semangat dari anak-anak muda untuk menjaga kesehatan dan juga nyindir dikit lah ya dokter ya. Iya. Oke, baik untuk Sobat Sehat dan juga pemirsa TV-ku, saya sudah bincang medis hari ini. Saya Indira Majestika dan juga Dr. Wilson pamit undur diri. Kita bertemu di episode berikutnya. Selamat siang dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Selamat siang.